Hodop merupakan suatu luapan emosi yang disebabkan karena rasa tidak senang akan suatu hal atau dapat diartikan sebagai perasaan tidak rela atau tidak senang akan perlakuan orang lain terhadap diri kita sehingga ada rasa untuk membalasnya. Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah dengan marah. Karena dengan marah, setan dengan mudah mengendalikan manusia. Karena marah, manusia dengan mudah mencaci maki manusia lain, berkata kasar maupun kotor, bahkan saling membunuh. A'udzubillahi min dzalik. Tentunya hal ini sangat dibenci oleh Allah dan para rasulnya. Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah ini hingga beliau bersabda dalam satu hadis, yaitu La taghdab walakal jannah, dan janganlah marah maka bagimu surga. Seseorang yang pemarah adalah seseorang yang memiliki iman yang tidak kuat. Artinya iman yang tertanam di dirinya itu lemah. Ia memiliki suatu pandangan fisik, tidak dapat menahan amarahnya, tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, dan tidak dapat menyelesaikan suatu masalahnya secara baik. Sebaliknya, orang yang berpandangan luas, ia akan menyelesaikan suatu masalahnya secara arif dan bijaksana, mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan mampu menahan amarahnya. Orang mukmin yang baik adalah orang mukmin yang mau memaafkan kesalahan orang lain dan dapat mengendalikan amarahnya. Hanya ia ingin mengharapkan ridho dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk tidak marah. Hal ini sesuai dalam hadis beliau, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang menghampiri Nabi. Lalu ia bertanya kepada sang Nabi, "Wahai Nabi, berikanlah aku satu wasiat." Lalu sang Nabi menjawab, "Dan janganlah kamu marah." Lalu laki-laki itu bertanya lagi kepada sang Nabi, "Wahai Nabi, berikanlah aku satu wasiat." Lalu, sang Nabi pun tetap menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu, "Dan janganlah kamu marah." Nah, dalam hadis ini tentunya sudah jelas bahwasanya Nabi melarang kita untuk tidak marah. Marah merupakan sikap manusiawi, sikap yang sudah melekat pada diri manusia. Namun, sebagai orang mukmin yang baik, kita harus mampu menahan amarah kita. Perilaku hodop ditimbulkan oleh dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor psikis. Faktor fisik bisa terjadi karena 1. Tubuh kekurangan zat-zat tertentu, dan yang kedua yaitu karena kecapean atau kelelahan. Faktor psikis bisa terjadi karena 1. Perdebatan atau perselisihan, dan yang kedua yaitu karena ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Hodop memiliki 3 tingkatan, yaitu 1. Orang yang marah secara berlebihan, 2. Orang yang tidak bisa marah, dan yang ketiga yaitu orang yang berlaku adil. Cara agar kita terhindar dari perilaku hodop yaitu 1. Membaca ta'awudz, yaitu tujuannya agar kita terhindar dari godaan setan. 2. Mengingat janji Allah dan wasiat Rasul. Dan yang ketiga yaitu membaca istighfar. Dan yang keempat yaitu cara yang paling efektif, yaitu berwudu. Ketika kita sedang keadaan marah, kita berwudu, insya Allah air wudhu itu akan menenangkan jiwa, hati, dan pikiran kita, serta memedamkan api amarah kita. Nah, apa sih manfaat yang kita peroleh ketika kita menghindari perilaku hodop? Manfaat yang kita peroleh yaitu 1. Kita mendapatkan suatu kebahagiaan, dan yang kedua yaitu mendapatkan suatu pahala yang berlipat ganda. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Sopo wonge ingkang bisa ngadohi perilaku hodop, ngedeki perilaku ridho, insya Allah urip bakal tentrem. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Hodop kuwi perilaku Allah, ojo ngasih
dipun tulodo apa maneh dilakoke amarga bakal gawe bubrah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada kelebihan itu semua datang dari Allah SWT. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.